Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita kembali berjumpa bersama-sama di hari Minggu Paskah yang pertama ini, untuk kita bersama-sama akan kembali bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita semua juga tahu bahwa sampai saat ini kita masih belum bisa berjumpa secara langsung, tapi biarlah persekutuan kita dengan Tuhan dan juga dengan keluarga kita boleh tetap terjaga dan terpelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita. Kita persiapkan diri, kita berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena kami masih terus merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga dimampukan untuk bisa menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan di masa-masa saat ini. Dan kami percaya bahwa itu semua mengingatkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat kami datang kembali menghadap hadirat Tuhan pada saat ini, kami juga datang dengan permohonan agar Tuhan kembali memberkati kami melalui firman Tuhan, sehingga kami tetap dikuatkan Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami yang harus kami lewati di hari-hari ke depan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat bisa memahami dan juga merenungkan bahkan melakukan firman-Mu ini dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, agar kami semua benar-benar mampu menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab di hari Minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat 13. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli sihir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pernah kita mempertanyakan tentang pekerjaan Tuhan, tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin di antara kita mengatakan pernah, atau mungkin di antara kita mengatakan sering bertanya tentang pekerjaan Tuhan. Atau bahkan mungkin ada yang menjawab bahwa dia selalu mempertanyakan tentang pekerjaan Tuhan. Tapi yang jelas dari jawaban-jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kita, masing-masing kita pasti pernah mempertanyakan pekerjaan Tuhan. Setiap kita pasti pernah bertanya bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ataupun kita bertanya tentang maksud Tuhan atas apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti halnya saat ini, di hari-hari saat ini, kita mungkin bertanya-tanya dalam pikiran kita, dalam hati kita, apa yang Tuhan inginkan?
Apa maksud Tuhan dari semua yang terjadi ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan sebagai manusia, itu adalah hal yang manusiawi untuk kita bertanya-tanya. Itu hal-hal yang mungkin boleh dikatakan suatu kewajaran sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, dan juga manusia yang selalu ingin tahu akan segala sesuatu. Sama halnya dengan saat kita membaca bagian firman Tuhan hari ini. Firman yang masih berbicara tentang kitab Keluaran, seperti halnya yang juga difirmankan sepanjang minggu ini kepada kita semua. Firman yang mengisahkan tentang kisah bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana di dalamnya Musa dan Harun dipakai Tuhan. Ada pertanyaan yang mungkin timbul, khususnya mungkin kalau dari saya sendiri bertanya-tanya saat saya kemudian mendengar kembali kisah ini yang bukan sekali dua kali didengar begitu. Saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa Tuhan harus memakai cara yang mungkin dikatakan sangat dramatis, mungkin sangat berliku? Kenapa Tuhan tidak mengambil cara yang mudah saja untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Seperti kita kan selalu ingin dalam kehidupan kita semua serba mudah. Kita ingin dalam kehidupan kita semua serba instan. Makanya dalam setiap doa permohonan kita pun ingin bahwa Tuhan mempermudah semuanya. Kita ingin dalam hidup kita ini semuanya jadi mudah, jadi instan. Dan itu menggambarkan siapa diri kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, pada saat kemudian saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya kemudian mencoba untuk mengambil kesimpulan dari apa sebenarnya maksud Tuhan. Dari apa sebenarnya yang ingin Tuhan nyatakan dari firman Tuhan ini. Lewat kisah yang menceritakan khususnya dari bagian perikop ini tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat yang dilakukan oleh Musa dan Harun melalui tongkat mereka yang diubah jadi ular. Yang pertama pesan Tuhan buat kita adalah bahwa Tuhan itu berkuasa kepada kita semua. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada kita semua. Kuasa atas kehidupan kita, di mana kita disadarkan bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan, sehingga setiap kita tidak bisa kemudian menentukan langkah kehidupan kita sendiri. Dan juga kuasa yang menunjukkan bahwa Tuhan itu mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu pesan yang pertama yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan mau kita kembali mengingat, Tuhan mau kita kembali menyadari bahwa Tuhan berkuasa. Ini sebuah pesan yang penting buat kita semua saat ini. Pesan untuk menguatkan kita semua di tengah-tengah kita harus menghadapi wabah ini. Kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi, kesulitan sosial dan lain-lain. Pesan ini dengan jelas mau mengingatkan dan menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita, mampu mengalahkan apapun dalam kehidupan kita. Sama seperti yang ditunjukkan Tuhan dalam bagian bacaan firman Tuhan saat ini. Ahli-ahli sihir yang punya kekuatan magic, yang punya kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Firaun dikalahkan Tuhan lewat Musa dan Harun. Jadi di sini secara tidak langsung pesan buat kita ditujukan lewat apa yang ditunjukkan Musa dan Harun, lewat pesan Tuhan kepada Firaun bahwa Tuhan mampu mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di sekitar Firaun. Pesan yang kedua yang harus juga kita ingat dalam kehidupan kita, kita belajar bahwa kita semua harus belajar seperti
Musa dan Harun. Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat dua kali ada dua ayat yang mengatakan bahwa Musa dan Harun layak untuk kita contoh, untuk kita teladani. Yang pertama ayat yang ke-6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Ayat yang kedua, di ayat yang ke-10 dikatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dari dua ayat ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar bahwa kita juga harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Harus hidup untuk terus melakukan perintah Tuhan. Meskipun itu tidak mudah. Kita lihat, Musa dan Harun pun mengalami situasi itu. Berjumpa dengan Firaun bukan hal yang mudah. Apalagi Firaun punya sifat, punya sikap yang keras. Tapi dengan kesulitan itu tidak membuat Musa dan Harun tidak melakukan perintah Tuhan. Meskipun kita juga tahu dalam kisah sebelumnya Musa sempat meragukan dirinya. Tapi karena Tuhan memampukan, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memampukan Musa dan Harun, maka mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka taat. Mereka melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Karena akhirnya mereka juga menyadari bahwa Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan terus akan memampukan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya jangan hidup seperti Firaun yang dikatakan di dalam ayat 13, ia tetap berkeras. Meskipun Tuhan sudah tunjukkan kuasanya, kekuatannya, tetapi Firaun mungkin merasa bahwa saya masih punya kekuatan. Kita tahu bahwa Firaun kan sosok seorang pemimpin Mesir yang merasa bahwa dia punya segalanya, dia bisa melakukan apapun, dia punya pasukan yang luar biasa, dia bisa punya kuasa, punya banyak orang, punya banyak pengikut. Sehingga itu membuat dia merasa, saya bisa, saya mampu, saya kuat. Sehingga membuat dia tetap mengeraskan hatinya, tidak mau dengarkan apa yang Tuhan katakan lewat Musa dan Harun. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi seperti Firaun juga. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, lebih banyak jadi seperti apa kita? Jadi seperti Musa dan Harun atau jadi seperti Firaun? Lebih banyak mana kita melakukan kehendak Tuhan atau kita berkeras dengan apa yang menurut kita benar, menurut kita membuat kita mampu, membuat kita bisa? Itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini diingatkan Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan bisa melakukan apa saja. Mari kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan, bukan hidup semau diri kita, semau-maunya kita. Karena merasa kita mampu, kita hebat, kita enggak butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, dalam situasi dan kondisi seperti inilah Tuhan dibutuhkan. Kita merasakan betul bagaimana kita butuh Tuhan. Meskipun dunia memperlihatkan bahwa mereka merasa tidak butuh Tuhan, tapi sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, mari kita mengaku bahwa kita butuh Tuhan. Dan mari meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah, tetaplah berdoa. Tetaplah beribadah di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara masing-masing. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan keluarga kita. Karena semua itu akan menguatkan kita, memampukan kita bisa menghadapi situasi yang semakin hari membuat kita mungkin semakin sulit ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara.
Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau mampu melakukan apa saja dalam hidup kami. Dan ini semua menguatkan setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan, yang sedang ada dalam tantangan kehidupan menghadapi situasi dunia pada saat ini. Kami mohon Tuhan terus kuatkan kami, Tuhan terus yakinkan kami, Tuhan terus mampukan kami untuk bisa melihat dan juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga setiap kami tetap percaya dan beriman, berharap kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Sehingga iman kami tidak kendur, iman kami tetap kuat untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui keberadaan kami. Kami hanya ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak Tuhan hanya kepadamu. Karena kami semua percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami juga punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah itu menguatkan kami semua. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja-gerejamu, persekutuan-persekutuan yang Tuhan percayakan. Meskipun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi biarlah persekutuan kami dengan Tuhan tidak berhenti. Tapi tetap kami lakukan dalam doa dan persekutuan ibadah di masing-masing keluarga. Sehingga itu menguatkan kami terus, mendekatkan kami juga kepada Tuhan dan keluarga kami. Kami juga tak lupa berdoa senantiasa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, para Wakil Presiden, para Menteri, dan semua jajaran pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan memberkati juga mereka semua. Bahkan juga khususnya tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat semua yang saat ini berjibaku di depan, di rumah sakit, dimanapun mereka berada untuk merawat mereka yang sakit. Tuhan kiranya menjaga mereka, memelihara mereka. Tuhan menguatkan mereka, sehingga mereka pun bisa tetap menjalankan tugas mereka. Dan bagi kami semua sebagai warga negara, kami lakukan tugas kami untuk juga menuruti aturan pemerintah, anjuran untuk kami melakukan penjagaan jarak. Tuhan memberkati kami semua, kuatkan kami menghadapi situasi kami saat ini. Dan kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan yang mampu melakukan apapun dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara setiap kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan doa permohonan ini. Sempurnakan semuanya Tuhan. Dan biarlah kami bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, Allah yang menjadi manusia, yang berkuasa atas kehidupan kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sehat selalu Bapak Ibu Saudara. Amin.